Halo guys, balik lagi sama gua Logi ID. Seperti biasa, sebelum mulai video ini buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Tanpa basa-basi kita bacain novel Martel Beck chapter 5769 di sini. Diceritakan semua masyarakat manusia yang menonton dari samping diam-diam terkesan. Metode sederhana ini jauh lebih berguna daripada segala bentuk penyiksaan. Seperti yang diharapkan dari adik perempuan pria itu, di masa lalu mereka telah mendengar namanya. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya merasa menyesal. Yang gue melihat ke arah penguasa wilayah di sebelah kanan dan berkata, lanjutkan. Penguasa wilayah tampaknya merasakan pikiran para ras manusia ini dan dengan cepat berkata, sejauh yang saya tahu ras manusia juga telah melahirkan Master Rodi ke-9. Dalam flying tim Divine Pilots, yang Gyo tersenyum tanpa bahaya, sementara dua penguasa wilayah yang kultivasinya disegel menggigil seperti burung puyuh di musim dingin. Mereka semua merasa bahwa ras manusia akan membakar jembatan setelah melintasi sebelum ini. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan beberapa informasi, tetapi sekarang mereka ingin membunuh mereka semua. Namun kedua penguasa wilayah tidak bisa menolak sama sekali. Yang Gyo tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Setelah mengaktifkan cahaya pemurnian, dua penguasa wilayah klan Tinta berjuang dan berteriak saat kekuatan tinta mereka dimurnikan dan aura mereka dengan cepat melemah. Sesaat kemudian Yang Gyo berhenti. Meskipun dua penguasa wilayah klan Tinta tampak dalam keadaan menyesal, setidaknya mereka masih hidup. Keduanya terkejut. Tidak mati, apakah itu benar-benar ras manusia benar-benar tidak berniat membunuh mereka? Yang Gyo dengan dingin mengendus, karena bibi kecil berkata dia akan menyelamatkan salah satu nyawamu, dia tentu tidak akan menarik kembali kata-katanya. Apa menurutmu aku ingin membunuhmu? Dua penguasa wilayah klan Tinta tidak berani mengatakan apapun setelah selamat dari bencana ini. Tetapi dibandingkan dengan kepanikan mereka sebelumnya, suasana hati mereka akan lebih baik. Mereka juga mengerti mengapa ras manusia bersedia memenuhi janji mereka. Cahaya pemurnian tidak mengambil nyawa mereka, tetapi di bawah naungan cahaya pemurnian, aura mereka telah sangat melemah dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Awalnya kultivasi mereka berada di tingkat penguasa wilayah, tetapi sekarang mereka hanya berada di tingkat klan Tinta tingkat tinggi, dan kerja keras mereka selama ribuan tahun telah berkurang menjadi nol. Sebuah keberadaan yang hampir tidak setingkat master klan Tinta pangkat tinggi ditunggu semesta ini dipenuhi dengan begitu banyak master. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka bertemu dengan master ras manusia lainnya? Mereka akan dengan mudah dibunuh. Melihat betapa kooperatifnya kedua kalian berdua, sekarang aku akan mengampuni kalian berdua, kata Yang Gyo lagi sebelum mengelurkan tangannya. Serahkan sarang tintamu. Kedua master klan Tinta tidak berani ragu dan dengan cepat menyerahkan sarang tinta kecil mereka. Dengan lampian tangannya, Yang Gyo mengirim dua klan Tinta keluar dari Flowing Team Palace dan berteriak, nyahlah. Dua orang yang selamat dari klan Tinta segera melarikan diri seperti anjing liar. Adapun mereka apakah akan bertemu atau tidak dengan ras manusia lainnya dan mati di tangan mereka, itu akan tergantung pada keberuntungan. Di Flowing Team Divine Pilots, yang gue bertanya, jika kamu membiarkan mereka pergi, siapa yang akan memandu jalannya? Tidak perlu bagi mereka, saya bisa merasakan lokasinya, jawab Yang Gyo. Tanda matahari dan bulan sama-sama muncul di punggung tangannya. Yang gue mengerti. Awalnya dengan bantuan tanda matahari dan bulan, Yang Gyo dapat membawanya untuk menemukan pil Open Heaven kualitas terbaik dan membantunya menerobos ke Rodi ke-9. Selama waktu ini, meskipun Yang Gyo telah menggunakan metode ini untuk mencari, dia tidak menemukan apapun, menyebabkan mereka berdua berpikir bahwa insiden sebelumnya adalah kebetulan. Melihatnya sekarang, itu bukan kebetulan. Di bawah kendali tanda matahari dan bulan, dia benar-benar bisa merasakan lokasi pil Open Heaven kualitas terbaik. Sekarang Yang Gyo bisa merasakannya, itu berarti mereka tidak jauh dari medan perang. Pil Open Heaven kualitas terbaik itu seharusnya yang dimiliki Gyeongsang. Yang Gyo berbalik untuk menatapnya dan berkata, bibi kecil, alasan saya mengambil dua sarang tinta klan Tinta adalah karena saya takut mereka akan memberitahu mereka sebelumnya. Sisi klan Tinta tidak tahu bahwa kamu juga telah menembus ke Orde ke-9. Ketika kita tiba di medan perang nanti, saya akan memimpin beberapa orang untuk mengganggu garis pandang klan Tinta, dan sementara kamu menunggu kesempatan untuk bertindak. Akan lebih baik jika kamu bekerjasama dengan Martial Paman Aoyang untuk membunuh Royal klan Tinta. Yang Gyo mengangguk, baik. Fang Tua bekerjasama dengan bibi kecil dan bertindak bersama.
Yang Geo berbalik untuk melihat Fang Tianqi. Meskipun suasana hati Yang Geo agak buruk, baru-baru ini dia pernah memerintahkan tim elit untuk memantai musuh di berbagai medan perang, jadi pengaturannya cukup teratur. Fang Tianqi mengangguk. Yakinlah, sisanya akan dibagi menjadi 2 kelompok dengan ayo kita temui Master Klan Tinta. Yang Geo memerintahkan jenderal besar akan berangkat dan menimbulkan badai. Semua orang setuju. Setelah beberapa saat gelombang kejut dari pertempuran di medan, mereka bisa merasakan mencapai medan perang. Fang Tianqi dan Yang Geo saling melirik sebelum keduanya menghilang dalam sekejap. Yang Geo di sisi lain memerintahkan flying tim Divinity Palace untuk maju dengan agresif dari jauh. Bahkan sebelum mereka tiba di medan perang, suara Yang Geo terdengar. Yang Geo dari klan naga pimpin para master kelas manusia di sini untuk membantu dalam pertempuran. Binatang klanmu maju dan terima kematianmu. Di medan perang, ras manusia saat ini berada dalam situasi yang sulit dengan Kiang Sang di tengah. Banyak master ras manusia telah berkumpul untuk membentuk garis pertahanan. Bagaimanapun mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah. Bahkan jika mereka tidak memiliki kendala, ras manusia tidak akan bisa menang dalam pertempuran. Belum lagi Kiang Sang tidak dapat bertindak saat ini. Banyak master klan tidak terus menyerang dari pinggiran, menggunakan teknik rahasia mereka yang kuat untuk menerobos garis pertahanan Kiang Sang. Di pihak Aoyang Ali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Royal Klan Tinta yang disebut Qiao Yu dengan putus asa mengganggunya. Tidak memberinya waktu untuk mengatur nafas. Jika dia tidak memaksa Qiao Yu kembali, bagaimana dia bisa membantu Kiang Sang? Aoyang Ali mengutuk kepala besar Kiang yang di dalam hatinya. Kali ini dia benar-benar dihancurkan olehnya. Dia telah memilih untuk maju pada saat seperti itu, dan posisi yang dia pilih sangat tidak nyaman. Karena itu banyak masalah manusia tidak dapat maju atau mundur dan hanya bisa berjuang di sini. Tetapi jika situasi ini berlanjut begitu, garis pertahanan ras manusia dipatahkan, itu akan menjadi seperti longsoran salju. Pada saat itu, terobosan Kiang Sang tidak hanya akan gagal, tetapi ras manusia juga akan menderita banyak korban. Saat situasinya menjadi sangat tegang, Aoyang Ali mendengar teriakan marah Yang Geo dan sangat gembira berteriak, "Yang Geo, lindungi Kiang Sang." Pada saat ini Yang Geo juga telah melihat situasi di medan perang, jadi dia tidak membutuhkan Aoyang Ali untuk memberinya instruksi. Mengontrol Flying Divinity Palace, dia memimpin 7 atau 8 mas ras manusia ke medan perang. Istana ilahi terletak di titik terlemah dari garis pertahanan dan menjadikan penghalang terang untuk memblokir serangan. Di sisi lain, anggota klan Tinta sangat tertekan sehingga mereka ingin muntah darah. Awalnya mereka hanya perlu meningkatkan kekuatan mereka sedikit lebih banyak untuk menembus pertahanan pihak ini. Saat itu mereka bisa langsung menyerang Kiang Sang yang saat ini sedang menerobos, jadi dia tidak bisa menolak sama sekali. Apakah mereka bisa membunuh Kiang Sang atau tidak? Setidaknya mereka bisa mengganggu terobosannya. Tanpa diduga, pada saat kritis master manusia ini telah bergegas membawa serta artefak istana. Dengan ini titik lemah pertahanan mereka menjadi tak tertembus. Kelompok master klan